Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fahri. Di sini kita akan mengerjakan soal matematika ADV tentang bab vektor dan sinus kosinus. Ya, oke. Kita ke soal vektor terlebih dahulu. Jadi diketahui bahwasannya vektor A itu sama dengan 2,3. Lalu vektor B sama dengan 3,3. Nah, pertanyaannya adalah berapakah vektor A ditambah vektor B? Oke, langsung aja kita jawab ya. Jadi, cara mengerjakannya adalah tinggal kita tambah doang. Vektor A ditambah vektor B sama dengan A itu 2/3 dan B sama dengan 3,3. Nah, di sini langsung kita tambahkan aja. 2 tambah 3, 3 tambah 3. Jadi sama dengan 2 tambah 3, 5. 3 tambah 3, 6. Nah, jadi vektor A tambah vektor B sama dengan 5,6. Nah, oke. Kita lanjut ke soal yang kedua. Masih sama tentang bab vektor. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Jadi kita akan menentukan panjangnya vektor. Jadi di sini diketahui bahwasanya vektor A itu sama dengan 6,8. Ya, vektor A-nya 6,8. Lalu tentukan panjang vektor A. Nah, kita tentukan nih, panjang dari vektor A-nya itu berapa? Lalu oke, langsung kita jawab. Jadi panjang dari vektor A itu adalah akar 6/2 ditambah 8/2. Oke, jadi 6 sama 8 kita akarkan, lalu kita pangkat 2 masing-masing dari angkanya. Oke, jadi panjang A itu sama dengan akar 36 ditambah 64. Nah, akar 6 sama dengan 36, akar 8 sama dengan 64. Sama dengan 36 tambah 64 sama dengan 100. Akar 100. Akar dari 100 adalah 10. Oke. Jadi panjang dari vektor A adalah akar 100 atau 10. Ya, kita jadikan 10. Oke. Terima kasih. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Oke, di soal ketiga ini kita akan bahas pengurangan vektor, ya. Jadi di sini diketahui bahwasannya vektor P itu sama dengan 7,4. Lalu vektor Q itu sama dengan 2,1. Pertanyaannya, berapakah vektor P dikurangi vektor Q? Ya, kita jawab ini sama seperti penjumlahan, akan tapi bedanya dikurangi. Vektor P sama dengan 7,4 dan vektor Q adalah 2,1. Nah, ini sama aja kayak penjumlahan, beda dikurangi. Jadinya 7 dikurangi 2, 4 dikurangi 1. Sama dengan 7 dikurangi 2, 5. 4 dikurangi 1, 3. Jadi, vektor P dikurangi vektor Q adalah 5,3. Oke, paham kan? Baiklah, sekarang kita lanjut ke soal yang keempat. Oke,
Di soal yang keempat, kita akan menentukan perkalian skalar pada vektor. Oke? Diketahui bahwasannya R itu sama dengan 3,5. Tentukan 2R-nya. 2R sama dengan, nah, kalau soal seperti ini itu berarti vektor R-nya itu kita kalikan 2. Jadi sama dengan 2 dikali 3,5. Nah, 2 dikali 3 lalu 2 dikali 5 sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi hasil akhir adalah 6,10. Baik, terima kasih. Itu saja. Kita lanjut ke soal yang kelima. Oke, pada soal kelima ini kita akan menentukan perkalian dari vektor. Tadi kan udah penjumlahan, pengurangan. Sekarang juga perkalian. Oke, diketahui bahwasannya vektor A itu sama dengan 2,3. Lalu vektor B sama dengan 1,3. Nah, kita kalikan nih, vektor A dikali vektor B. Vektor A dikali vektor B. Nah, kita kalikan. Sama dengan vektor A dikali vektor B itu 2 dikali 1 dan 3 dikali 3. Nah, 2 dikali 1, 3 dikali 3. Jadi ini X1 dikali Y1 dan X2 dikali dengan Y2. Oke? Langsung aja kita jawab. 2 dikali 1, 2. 3 dikali 3, 9. Nah, lalu kita tambahkan. 2 ditambah 9 sama dengan 11. Jadi vektor A dikali vektor B itu sama dengan 11. Baik, terima kasih. Itu saja dari bab vektor. Selanjutnya kita akan lanjut ke bab sinus kosinus. Oke, kita lanjut ke bab sinus kosinus. Masih sama tentang matematika dasar ya, matematika HDP. Oke. Jadi diketahui kita disuruh nyari nilai dari cos 181. Cos 181 itu sama dengan berapa? Nah, mari kita cari ya. Ini gampang, caranya juga pendek. Jadi cos 181 itu sama dengan cos 180 ditambah 1. Nah, ini termasuk kuadran 3. Oke, jadi hasilnya dari cos 180 itu sama dengan cos 180 tambah 1. Sama dengan min cos 1. Oke, jadi jawabannya adalah min cos 1. Oke, kita lanjut. Oke, di soalan kedua ini, di sini dari diketahui bahwasanya ada cos 1690. Nah, pertanyaannya ekuivalen dengan, oke, langsung aja kita ke caranya. Cos 1690 itu sama dengan cos 4 dikali 360 sama dengan cos 4 dikali 360 ditambah 250 sama dengan cos 250. Nah, cos 250 itu sama dengan cos 180 ditambah 70. Maka ini termasuk kuadran 2.
Jadi ya, jawabannya adalah min cos 70. Oke, sekarang kita lanjut ke soalan ketiga. Oke, pada soalan ketiga, jika dinyatakan dalam sudut lancip, maka sin 2022 sama dengan, langsung aja kita jawab, sin 2022 itu sama dengan sin 5 dikali 360 ditambah 222. Maka sin 222 itu sama dengan sin 180 ditambah 42. Ini termasuk kuadran 2. Maka hasilnya adalah min sin 42. Gimana? Gampang kan? Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang keempat. Oke, pada soal yang keempat bisa kita lihat bahwasanya ada soal nilai tan 330 dikurangi min tan 60 adalah, langsung aja kita jawab, tan 330 itu sama dengan tan 360 dikurangi 30. Oke, maka tan itu adalah min tan 60. Sama dengan, karena dia min tan 60, min tan 60 itu adalah min 1/3 akar 3. Maka tan 60 itu jawabannya adalah akar 3. Oke, lalu kita ke sini, tan 330 itu dikurangi tan 60. Nah, karena tadi kita udah nemu nih tan 60 itu sama dengan akar 3, maka tan dari 330 itu sama dengan min 1/3 akar 3 dikurangi tan 60. Tan 60 nya adalah akar 3. Berarti jawabannya adalah min 4/3 akar 3. Jadi jawaban dari nilai tan 330 dikurangi tan 60 adalah 4/3 akar 3. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kelima. Oke, pada soal yang kelima bisa kita lihat, hitunglah nilai dari fungsi trigonometri 225 sama dengan, langsung saja kita jawab, sin dari 225 itu sama dengan sin 180 ditambah 45 sama dengan min sin 45. Nah, sin dari 45 itu sama dengan 1/2 akar 2. Karena di sini min sin 45, maka jawabannya adalah min 1/2 akar 2. Oke, gimana, gampang kan? Itu saja. Terima kasih. Kita lanjut ke matematika dasar. Oke, sekarang kita masuk ke matematika dasar tentang bab lingkaran. Langsung saja kita ke soalnya. Yang pertama, diketahui sudut AOD itu sudutnya adalah 22 derajat. Maka kita taruh di sini 22. Nah, dan sudut BCD itu sama dengan P. Maka berapakah sudut P? Langsung saja kita bahas, karena ini sangat gampang sekali. Oke, diketahui bahwasanya sudut
DOB itu adalah sudut refleksi. Nah, jadi sama dengan 22, sudut refleksinya kita pakai 180 ditambah 180 sama dengan 202. Maka kita cari sudut P nya sekarang. Sudut P itu sama dengan 1/2 dikali 202 sama dengan 101. Jadi sudut P dari BCD itu adalah 101. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, pada soal yang kedua bisa kita lihat bahwasanya ada sebuah lingkaran. Jika sudut ACB itu sama dengan 10, maka besar CAD sama dengan, oke, kita taruh dulu ACB berarti sudutnya di C. C ini 10. Nah, karena ini adalah sama kaki, maka B-nya kita kasih 10 juga. Oke, sekarang kita pakai rumusan sama, yang bentuknya sama. Kita pakai rumus segitiga antara BAD. Nah, karena AB itu sama dengan AC, maka dia jari-jari. Maka segitiga ABD, ABC itu sama dengan sama kaki. Nah, maka sudut B itu adalah sudut C sama dengan 10. Karena sudut C-nya kita ketahui 10. Oke, langsung saja kita hitung di sini. Sudutnya BAD itu sama dengan 2 dikali sudut BED. Nah, karena di sini sudut E diketahui 33, maka 2 dikali 33. Hasilnya adalah 66. Oke, jadi sudutnya BAD, sudut A itu adalah 66. Nah, sekarang kita tinjaukan segitiga ABC itu sama dengan 10 ditambah 10, jadi sudutnya C ditambah dengan sudut B ditambah 66 ditambah X. Oke, sama dengan 180. Sekarang kita tetapkan semuanya. 10 tambah 10 tambah 66 tambah X. Hasilnya adalah 180. Berarti X sama dengan 94. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Oke, pada soal yang ketiga bisa kita lihat bahwasanya ada soal PRQO. Ini ada sudut di dalam sebuah lingkaran. Hitunglah sudut POQ. Oke, langsung saja kita jawab. Di sini kita ketahui bahwasanya ada sebuah sudut dengan sudut PRQ itu sama dengan 29. Karena sudutnya di R, maka itu adalah sudut keliling. Sudut POQ, sedangkan sudut POQ itu adalah sudut pusat. Maka sudut POQ itu sama dengan 2 dikali sudutnya PRQ. Sama dengan 2 dikali 29. Hasilnya adalah 58. Jadi sudut dari POQ itu adalah 58. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang keempat. Oke, pada soal yang keempat bisa kita lihat bahwasanya ada sebuah lingkaran yang memiliki 4 sudut, A, B, C, dan O. Hitunglah sudut BAC. Oke, dari sini kita ketahui dulu nih.
bahwasanya ada sudut BOC itu sama dengan 68. Maka dia termasuk sudut pusat karena berada di tengah. Sedangkan sudutnya BAC itu adalah sudut keliling. Maka untuk mencari sudut BAC itu sama dengan 1/2 dikali sudutnya BOC. Berarti 1/2 dikali 86. Hasilnya adalah 43. Berarti sudut dari BAC itu sama dengan 43. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kelima. Oke, pada soal yang kelima bisa kita lihat ada sebuah lingkaran dengan sudut PS, R, O, dan Q. Ya, kita lihat dulu nih. Pertanyaannya adalah sudut besar sudut dari POQ adalah. Nah, sudut PO dan Q itu membentuk segitiga, maka dia adalah jari-jari. Jika sudut POQ ini sudut P-nya 47, maka ini sama 47. Maka segitiga dari POQ itu sama dengan 47 ditambah sudut POQ. Ditambah 47 sama dengan 180. Maka sudut POQ itu sama dengan 86. Jadi, sudut dari POQ adalah 86. Oke, sekarang kita lanjut ke bab regresi. Oke, sekarang kita masuk pada bab regresi matematika dasar. Soal yang pertama, kita lihat ada sebuah diagram, yakni ada sebuah pertanyaan. Hubungan antara nilai X dan Y adalah, oke, kita harus tahu dulu nih, bahwasanya pada sebuah diagram regresi, itu jika dia naik, maka dia positif. Jika dia turun, maka dia negatif. Kita lihat pada diagram tersebut, perharinya dia selalu menurun. Maka hubungan antara nilai X dan Y itu adalah hubungan linier negatif. Gimana? Gampang kan? Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, pada soal yang kedua masih sama tentang bab regresi. Di sini ada dua tabel. Yang pertama tabel A dan yang kedua tabel B. Nah, pertanyaannya, manakah hubungan yang positif? Bisa kita lihat yang A, dia setiap harinya itu selalu menurun. Sedangkan yang B, setiap harinya selalu naik. Maka jika dia terus menurun, itu adalah negatif. Jika dia selalu naik, maka dia positif. Jadi, manakah hubungan yang positif antara A dan B? Jawabannya adalah yang B, karena dia setiap harinya selalu naik, sedangkan yang A selalu turun. Gimana? Gampang kan? Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Oke, pada soal yang ketiga, gambarlah diagram pencar untuk himpunan data X dan Y. Kemudian, apa hubungan antara X dan Y? Oke, di sini udah ada angkanya, yang depan itu X, yang belakang itu Y. Oke, 1,8. Kita gariskan dulu 1,8 di sini. Lalu 1,9 di sini. Lalu 1,10 ada di sini. 2,7 ada di sini. Lalu ada 3,7 di sini. Lalu ada 3,8. Lalu ada 4,5. Lalu ada 5,7. Lalu ada 7,1. Dan yang terakhir ada 8,0. Oke. Bisa kita lihat diagram tersebut membentuk seperti ini.
dari kiri atas sampai ke kanan bawah itu hubungan korelasinya adalah negatif. Kita tarik luruskan karena dia pada setiap harinya selalu menurun, tidak naik. Jadi hubungan antara X dan Y itu adalah korelasi negatif. Oke, gimana gampangan? Baik, sekarang kita lanjut ke soal yang keempat. Oke, pada soal yang keempat bisa kita lihat bahwasanya gambarlah diagram pencar untuk himpunan data X dan Y, kemudian apa hubungan antara X dan Y. Oke, udah ada angkanya di sini. Yang depan itu X, yang belakang itu Y. 1,3 di sini, 2,4 di sini, 4,7 ada di sini, 5,8 di sini, 6,10 di sini, dan 7,10. Oke, bisa kita lihat bahwasannya diagram tersebut menunjukkan dari tiap harinya adalah selalu naik. Maka hubungan antara X dan Y itu adalah korelasi positif. Karena dia selalu naik. Ya. Oke, itu saja. Bagaimana? Mudah kan? Kita lanjut ke soal yang kelima. Oke, pada soal yang terakhir dari soal kelima, tentukan persamaan linear jawaban antara Y. Sederhana, Y sama dengan A tambah B, X. Nah, jawabannya adalah B sama dengan 2 dan A sama dengan 4. Mengapa demikian? Kita hitung. Kita ambil yang 2 semisal, karena mencari rumus sederhana itu sama dengan B kurangi X. Maka kita ambil dulu nih. Kita contoh, ambil yang 2,8 dan 4,12. Jadinya kita ambil yang 12 dikurangi 8 per 4 dikurangi 2. Jadi hasilnya adalah B sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Sekarang nih, B-nya udah ketemu karena bisa 2. Sekarang kita bahas yang A. Oke? Yang A Nah, yang A bisa kita lihat bahwasanya masukkan salah satu titik. Misalnya nih 2,8. Nah, 8 itu sama dengan A ditambah 2 bukan umum 2. Jadi A sama dengan 2 tambah 2, 4. 8 ditambah 4. Dapat A. 8 sama dengan A ditambah 4. Berarti A itu sama dengan 4. Jadi B sama dengan 2 dan A sama dengan 4. Persamaan regresi itu adalah Y sama dengan A tambah BX. Jadi jawabannya adalah Y sama dengan A-nya diketahui 4, B-nya 2. Jadi Y sama dengan 4 ditambah 2X. Oke. Nah, jadi persamaan linear sederhana Y A tambah BX sama dengan Y sama dengan 4 tambah 2X. Baik, itu saja. Terima kasih dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.